Hai guys, what's up? Welcome to Sewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Aries untuk kontemplasi di akhir tahun 2022. Ini general reading, jadi mungkin secara detail ada yang gak cocok. Ambil aja manfaatnya, ambil aja positif-positifnya, ambil aja yang bisa kamu implementasikan, yang bisa kamu praktekkan untuk evaluasi di akhir tahun ini, untuk introspeksi di akhir tahun ini, untuk refleksi diri di akhir tahun ini. Oke? Aries kontemplasi akhir tahun 2022. Man of Wands, bacaan ini bisa untuk moon dan rising ya, rising kamu ya. Kalau moon kamu Aries atau rising kamu Aries, bisa juga kamu sesuaikan. Nine of Cups, Six of Swords, oke. Banyak atau ada beberapa goals di tahun 2022 ini yang kayaknya belum bisa terrealisasikan atau belum bisa terwujud. Salah satunya adalah traveling ya. Jadi mungkin kamu pengen traveling kemana gitu, mungkin ke Bali atau ke Lombok atau ke Jogja atau bahkan ke luar negeri, tapi masih belum bisa terwujud ya. Kamu mungkin di tahun ini sangat ya lumayan berat. Bisa tahun yang berat banget, tapi mungkin kamu udah pernah ngalamin tahun-tahun yang lebih berat sebelumnya gitu. Jadi ini berat, tapi kayaknya udah pernah ngalamin tahun-tahun yang lebih berat daripada ini, atau bahkan nanti ya, kita nggak tahu, tapi kayaknya udah sebelumnya sih ya. Kontemplasi akhir tahun Aries, Two of Pentacles, kamu masih belum bisa memanage keuangan dengan baik. Pengeluaran dan pemasukan masih belum oke, masih belum stabil, masih tumpang ya. Queen of Pentacles, dan mungkin kamu banyak sekali waktu untuk meratapi diri gitu. Jadi I don't know why, kenapa kamu sampai punya banyak waktu untuk meratapi diri gitu ya. Meratapi diri berbeda dengan evaluasi diri atau refleksi diri atau merenung ya gitu. Meratapi jadi kayak ya mungkin perenungan, tapi perenungan yang lebih kayak ke negatifnya kamu. Mungkin kenapa aku nggak bisa traveling ke sana, kenapa aku belum bisa pergi ke sana, atau ada beberapa pekerjaan yang mungkin sangat berat, tidak sesuai dengan deadline, maksudnya mungkin kamu burnout atau beberapa pekerjaan yang kamu lakukan belum perfect sesuai yang dengan kamu pengen gitu ya. Dan aku rasa mungkin ya masih ada beban finansial, entah ini apa, entah kamu sebagai tulang punggung keluarga atau memang kamu ada tagihan-tagihan yang masih sampai di tahun ini tuh masih belum kamu beresin ini. Terus jadi mungkin sometimes kamu kayaknya compare diri kamu dengan orang lain gitu. Kenapa kamu compare diri kamu dengan orang lain? Ya salah satunya itu tadi, mungkin kamu pengen traveling tapi kamu gak bisa traveling. Terus kamu lihat teman kamu lagi posting kemana, ke Bali atau ke luar negeri atau ya kemana lah ya gitu. Lalu sehingga kamu punya banyak waktu untuk meratapi nasibmu itu tadi sih. Karena kamu compare diri kamu dengan orang lain gitu. Compare sekali, dua kali, atau membandingkan, bukan berarti membandingkan sih, melihat orang yang mungkin lebih baik dari kita. Jadikan itu semuanya sebagai motivasi, jadikan itu semuanya sebagai inspirasi. Itu sih. Dan yang perlu kamu damaikan dengan diri kamu saat ini, bahwa memang kamu harus meyakini bahwa diri kamu sudah berusaha semaksimal mungkin di tahun ini. Meskipun banyak waktu meratapi diri atau merenung atau lebih kayak ke pesimistik sih aku rasa sebagian besar. Anggap aja dalam fase ini kamu menemukan jawaban yang
kamu cari-cari selama ini untuk mungkin memotivasi diri supaya kedepannya lebih produktif, lebih aktif, lebih inovatif, lebih kreatif, ya. Lebih, dimana lebih ini yang selama ini kamu pengenkan. Oke, jadi beban juga ini mungkin gak hanya beban secara finansial atau tanggung jawab sebagai mungkin tulang punggung keluarga, atau mungkin kamu juga generasi sandwich, atau kamu banyak cicilan dan lain sebagainya, tapi juga kamu mempunyai beban-beban yang lain, beban psikis ya, yang akhirnya berdampak pada psikis kamu, yang akhirnya berdampak kepada mental kamu ya gitu. Jadi mungkin yang perlu kamu mencoba untuk pelajari di sepanjang tahun ini adalah bagaimana kamu tuh merangkul diri kamu sendiri. Ini sih, merangkul diri kamu sendiri. Jadi mungkin kamu kemarin-kemarin kurang bisa memahami diri kamu, kurang bisa menyayangi diri kamu. Saatnya sekarang mungkin kamu bisa lebih care terhadap diri kamu sendiri, bisa lebih sayang kepada diri kamu sendiri. Jadi kenapa mungkin kita terlalu pesimistik? Mungkin karena kita belum benar-benar paham tentang diri kita. Jadi mungkin itu salah satu penyebabnya kamu kenapa mungkin di tahun ini banyak santainya, banyak rileksnya. Rileks yang benar-benar rileks, bukan yang rileks fresh gitu, enggak, tapi rileks yang kalau keterusan kelamaan akhirnya menjenuhkan gitu. Terlalu rileks, santai, nggak ngapa-ngapain, kayak nggak punya tujuan, nggak punya goals, nggak punya ini gitu. Padahal sebenarnya ada. Cuma setiap harinya mungkin kamu nggak memikirkan itu, mungkin kamu lupa, mungkin hanya sekedar ingat tapi nggak bener-bener ngenah kalau kamu punya tujuan ini, kalau kamu punya target ini, A, B, C, D gitu sih. Ini sih. Dan anggap aja mungkin tahun ini belum benar-benar kamu beruntung di tahun ini, tapi yakinlah bahwa kalau kita benar-benar belajar dari apa yang sudah kita lewati, entah itu kita berhasil, entah itu gagal gitu, yakinlah bahwa kita nanti pasti bisa bertumbuh lebih baik dari sebelumnya gitu. Mungkin tahun ini terlalu nyantai, banyak target yang mungkin gagal, atau bahkan sampai merugi, atau bahkan sampai tertimpa bencana, tapi yakinlah bahwa ini adalah bagian dari kamu bertumbuh menjadi lebih kuat, lebih dewasa, lebih bijak gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar menjadi luar biasa tanpa sebuah hambatan, tanpa sebuah tantangan gitu. Ya, Seven of Cups. Jadi mungkin kamu masih masih belum bisa cara untuk menjadi diri sendiri yang sesuai atau yang selama ini benar-benar kamu pengen gitu. Atau memang kalau ditarik ke belakang, aku akan klarifikasi. Di sini ada Seven of Cups. Mungkin terlalu banyak keinginan gitu. Mungkin kamu pengen menjadi seorang A, atau pengen menjadi seorang B, atau pengen punya skill A, B, C, D, atau pengen punya sesuatu yang banyak, pengen rumah, pengen pasangan, pengen punya pacar, suami, istri, dan sebagainya, pengen punya anak, tapi semuanya itu belum bisa kamu lakukan sekaligus gitu. Ada mungkin yang 1-2, tapi itu enggak yang terlalu berimpact bahwa nih gua punya prestasi gitu. Enggak yang kamu belum merasakan itu. Langsung ke pesan semesta aja buat kamu Aries di akhir tahun ini, akhir tahun 2022, untuk kontemplasi diri ya. Persiapan menyongsong 2023 yang lebih baik lagi, yang lebih ciamik lagi, oke? Five of Wands, Five of Cups. Jangan biarkan kamu mempunyai asumsi-asumsi di mana kamu belum cross check kebenaran itu gitu. Ini tentang apa? Ini pasti kamu sendiri yang paham ya. Kalau kamu berpikir dan kalau kamu belajar, pasti kamu paham apa yang aku maksud ya. Kalau semisal belum, ya mungkin ini nggak resonate ya.
tapi aku rasa kamu akan paham. Jadi jangan sampai terjadi kamu punya konflik batin dengan diri kamu sendiri gitu. Konflik batin boleh, bukan berarti boleh ya. Konflik batin saat itu, semisal ada konflik batin nih di dalam diri kamu. Kalau itu kaitannya dengan diri kamu sendiri, itu mungkin akan lebih mudah untuk kita menyelami, kita menelaah diri kita sendiri. Tapi lagi-lagi diri kita tuh paling susah untuk dicari tahu sebenarnya daripada cari tahu orang lain, mungkin ya. Mungkin kurang lebih kayak gitu mungkin. Kalau kita ada konflik batin dan itu kaitannya dengan orang lain, pastikan bahwa kita udah klarifikasi atau kita udah komunikasi atau kita udah kompromi ataupun apapun itu terkait dengan orang tersebut atau terkait dengan hal yang membuat kita menjadi konflik batin. Jadi ini sih mungkin hematnya nih, kalau aku bisa boleh ngomong nih ya. Jadi intinya gini nih. Intinya apa ya, kok sampai lupa ya. Intinya adalah untuk refresh menyongsong tahun 2023 adalah jangan biarkan diri kamu terbelenggu dengan pikiran-pikiran sendiri, di mana pikiran itu tuh belum tentu benar. Ya ini ya. Entah itu terkait dengan diri kamu sendiri ataupun terkait dengan orang lain gitu. Kalau kamu masih kebingungan dengan terkaitnya diri kamu sendiri, mungkin kamu perlu bantuan datang ke psikolog, ke konselor atau astrologer ya gitu. Itu akan ngebantu kamu buat mapping kamu tuh trouble-nya di mana aja. Apa sih kelemahan-kelemahan kamu, apa sih sakit-sakitnya kamu gitu. Semuanya punya penyakit, semuanya punya sakit sendiri-sendiri. Bahkan saya juga ada sakit sendiri-sendiri ya gitu. Ada beberapa hal yang memang harus di-healing atau diberesin gitu. Ini. Dan kita di sini mari kita bersama-sama belajar. Kita di sini mari bersama-sama healing, menyembuhkan diri masing-masing ya gitu. Dan di sini ada Five of Cups ya. Kalau tadi aku di awal bilang finansial kamu agak berantakan atau bahkan lumayan berantakan, ini waktunya kamu kayak disiplin untuk mengelola uang kamu, disiplin untuk memanage uang kamu gitu. Apa yang kamu bisa hasilkan sebisa mungkin kamu bisa taruh di dana darurat dan investasikan untuk masa depan ya gitu. Hindari hal-hal yang bersifat impulsif atau konsumtif ya gitu. Kalau kemarin-kemarin udah terlanjur, ya udahlah 2023 harus berubah lah ya gitu. Jangan terlalu boros gitu. Karena masih banyak checklist yang belum terchecklist, wishlist yang belum terchecklist. Oke, ada Knight of Wands dan Oswald. Kamu harus berdamai dengan diri kamu sendiri. Berdamai dengan diri kamu sendiri ini maksudnya begini. Setiap orang punya positif dan negatifnya di dalam diri. Ada potensinya dan ada kelemahannya gitu. Ada saatnya memang benar-benar kelemahan itu nggak bisa dirubah, hanya bisa dikontrol. Nah, ketika itu datang, kamu harus bisa berdamai dengan itu. Ketika itu kambuh, kamu harus bisa berdamai dengan itu. Kamu harus bisa belajar bagaimana cara mengatasi hal itu gitu. Ini sangat general. Kalau aku ngomong ini sangat general, dan Oswald-nya sangat general. Jadi ya kalau personal mungkin bisa diukrik lebih detail lagi. Knight of Wands, jangan batasi diri kamu dengan kultur yang sempit atau dengan batasan-batasan pemikiran yang sempit. Explore diri kamu, dan mungkin semisal kamu mau ambil resiko ya nggak apa-apa. Tapi ini mungkin perlu dibicarakan lebih lanjut. Ini mengambil resiko ini tuh apa dulu? Dan mungkin kamu yang nonton di sini akan berbeda. Jadi semisal nih yang nonton single gitu, kalau mau ambil resiko mungkin akan lebih banyak peluangnya dia bisa menentukan keputusannya sendiri. Tapi akan berbeda jika semisal kamu punya pasangan. Jadi mungkin itu perlu dikomunikasikan, perlu dikompromikan juga dengan pasangan gitu. Dan punya pasangan ini pasti akan berbeda dengan orang yang punya suami atau istri. Jadi mungkin tingkat
peluang untuk mengambil resikonya pun akan berbeda gitu. Jadi kamu harus tahu porsi atau posisi kamu tuh seperti apa, status kamu tuh seperti apa, ya gitu. Jadi, dan aku rasa kamu harus lebih berani untuk mengambil resiko mungkin. Dan apa ya, satu kartu lagi, Temperance. Oke. Mungkin sesekali kamu mungkin ngerasa bad mood dengan hal-hal yang mengganggu atau nge-trigger kamu atau nge-distract kamu. Dan mungkin hal ini kalau balik ke sini, Nine of Swords, kamu harus bisa untuk menghandle atau kamu harus bisa mengontrol untuk itu, ya gitu. Oke, aku rasa cukup ya. Kalau ngomong terus ini pasti masih ada. Kalau dilanjutin pasti masih ada untuk kontemplasi ya diri kamu. Intinya bahwa kamu jangan terlalu menyesali bahwa tahun ini benar-benar buruk buat kamu. No, anggaplah ini tahun untuk belajar diri kamu, untuk apa ya? Untuk lebih belajar mengenali diri kamu, untuk ya evaluasi lah ya gitu. Evaluasi lah ya beberapa hal yang memang tidak berhasil, beberapa hal yang memang semakin membuat runyam, ya jadikan ini pelajaran ya. Jadikan ini pelajaran, oke? Ambil setiap hal atau ambil setiap hikmah dari setiap momen yang bisa kamu pelajari dari setiap fase di kehidupan kamu. Oke, thank you so much for watching this video. Thank you banget Aries, selamat tahun baru. Ya, nanti ketemu lagi bentar lagi video Aries ya untuk prediksi tahun 2023. Bye bye.